advokat itu ya, ketika dia menghadapi apapun, dia berhadapan dengan masyarakat, dia ada kode etik. Dia berhadapan dengan sesama advokat, ada kode etiknya. Dia berhadapan dengan polisi, jaksa, hakim, jadi ada kode etik, ada sumpah profesi yang harus dia taati ketika dia berhadapan dengan lawannya. Nah, kami dari Barisan Advokat ini memandang bahwa sudah sangat di luar jalur nih. Apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan ya. Ya bayangkan aja coba lah. Kemarin itu kan mengatakan Presiden Prabowo kalau perlu rumah Agus. Jadi kalimat-kalimat seperti ini yang untuk kami ini kok jadi saya sendiri ya, saya jujur nih, saya sendiri sebagai advokat itu kadang-kadang mendengar kalimat-kalimat yang keluar tuh rasanya saya mendengar tuh malu juga gitu. Ini bagaimana saya dalam seorang advokat ya, profesi nobile, jadi profesi yang mulia, profesi yang dihormati, tapi kalimat-kalimat yang muncul, tindakan-tindakan yang muncul ini justru membuat masyarakat bertanya, apa benar seorang advokat itu dibenarkan seperti ini? Saya semenjak jadi mahasiswa ikut pendidikan pengacara, ikut ujian pengacara, sampai berpraktek pengacara, saya tegaskan kepada masyarakat, tidak dibenarkan seorang advokat melakukan tindakan seperti itu. Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian, karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu lah. Saya juga kan. Cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar Agus di sini dari siapa sih Bapak? Kenapa? Yang ngasih kabar Agus di sini? Ya, kan saya bertelepon sama Agus. Kan saya kan bertelepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus. Iya, Mas Agus tuh kan kemarin kita langsung ingin cantik gitu kan. Iya, ya intinya. Lapor dulu. Iya paham. Saya juga awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya. Banget habis ngomong kamu. Seneng kah Bang hari ini diajak Bang Farhat ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Tahu kan? Bisa merasakan. Oke. Farhatnya langsung ninggalin Agus. Itu dalam hatinya, lu PA Gus anjing lu. Malah bilang tahu kantornya lagi gitu. Berarti selama ini lu kagak buta lu. Lu Gus PA lu. Itu mungkin dalam perasaannya, dalam hatinya sih Farhat gitu. Langsung ngambek dia. Langsung ninggalin tempat wawancara. Ngambek dia. Agusnya keceplosan. Dalam hatinya Farhat, lu Gus kan PA banget sih lu katanya. Mana ngomong jadi tahu kantornya katanya. Berarti lu kagak buta dong. Sumpah nyesel banget gue undang dia. Lo pernah menyesal mengundang narasumber nggak? Pernah. Siapa? Nggak enak sebut. Iya, jangan enak sebut. Karena nama apa? sih? Karena bohong. Ya banyak hal sih sebenarnya. Satu, dia kurang, isinya kurang secara cerita. Terus dia tuh lebih pengen nyari exposure-nya doang daripada menyelesaikan masalah. Iya, tapi ya sudah lah kan. Ya. Berapa? Ini detak jantungnya nggak normal, berarti emang emosi dia sama si tamu ini. Ini Pak. Itu marah. Itu marah. Sama aja tadi, Paula apa urusannya? Enggak. Lo kasihan tapi lo ada yang mau ungkapkan tapi lo Iya. tutupin. Kalau ini kan lo ungkapin sesuatu dengan marah. Nah ini langsung. Iya. Ini kedokteran yang ngomong. Medis. Medis. Salah juga tetap kan ya. Medis ini Pak. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang viral rekaman suara diduga Agus, Wawa, dan pengacara soal main cantik. Tak niat lapor polisi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Oh my god. Ini diduga ada rekaman suaranya Agus terus sama dugaan ya. Si Wawa kayaknya ya kalau gue denger-denger. Dan satu orang lagi laki-laki, aku nggak tahu deh. Tapi ini udah beredar di sosmed dan aku dapat ini dari akunnya si Ragil Gemini nih ya, nih. Kita dengerin ya, bener nggak sih mirip
kayak suara Agus, tapi bener enggak? Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian. Karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga kan. Cuma mau ini doang. Gitu ya. Mirip, suaranya saya mah cuma mau ini doang gitu ya. Terus Ngasih kabar aku di sini dari siapa sih, Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini? Ya, kan saya telepon sama aku. oh kan saya telepon sama Agus, berarti yang di awal itu suara bapak-bapak ya, bukan suara si Agus nih. Yang kedua, kok suaranya Agus tegas banget ya di sini ya, Gus? Sampai agak-agak bingung gitu, tapi mirip suaranya kayak Agus. Cuma kok tegas banget ya, Gus? Beda banget kayak biasanya kan kejam nih ya, Agus sedih. Biasanya kan ada jam nih ya. Ini kok enggak ya? Coba ya. Itu bapak-bapak. Saya tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Dibawa kayak gitu aku nggak tahu kan, gitu kan? Itu suara Agus tuh kayaknya ya, kayak agak mirip suara kamu, Gus. Tapi nggak tahu nih kamu bukan, Gus. Saya juga kan cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar. Nah itu yang ini doang. Itu kok kayak agak-agak mirip kayak suaranya. Wow. Ini dari siapa sih, Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Ngasih kabar aku di sini. Ya, kan saya telepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung main cantik gitu kan. Langsung mainnya cantik gitu kan. Mainnya cantik. Agus. Ini suaranya. Ini Agus yang Agus lu bukan si Gus. Telepon Mas Agus, ini Agus dirimu kah? Iya, intinya iya paham. Saya juga awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian. Ini siapa nih? Karena bikin capek. Karena bikin capek ini bukan Agus. Bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga kan cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar aku di sini dari siapa sih, Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini? Ya, kan saya telepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung main cantik gitu kan. Iya, intinya iya paham. Saya juga awalnya seperti ini siapa ya, bapak-bapak ini siapa ya? Coba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Jadi ini ada percakapan 3 orang ya. Yang satu yang dibilang kan saya telepon Agus, berarti yang satu itu Agus. Tapi Agus tuh bener-bener mirip suaranya kayak Agus sedih kayak gitu, tapi lebih tegas ya. Aku nggak tahu ini rekamannya siapa yang bikin, tapi pokoknya udah ada beredar. Kalian coba cek sendiri, coba komen-komen. Ini kira-kira bener Agus bukan? Soalnya ada main cantiknya gitu ya. Apa tuh maksudnya main cantik? Coba jelasin deh. Yuk komen yuk. Guys, kemarin kan kedua kubu kan ke Mensos kan. Terus ada tuh kata-kata si Agus yang lucu. Dia bilang gimana, kan ditanya wartawan kan. Iya, jadi tahu kantornya Kemensos. Jadi tahu kantornya. Aduh, si pengacaranya langsung buang muka. Ya, pengacaranya langsung buang muka. Aduh, katanya mau main cantik, Gus. Kok lu kagak paham? Jadi sekarang siapa sih? Kurang briefing lagi nih ya. Kurang briefing lagi. Ini hasilnya apa? Hasilnya apa sih ke Kemensos itu? Hasilnya apa? Jadi nggak jadi ke Singapurnya. Kemarin katanya kagak jadi operasi tuh di sini, ya kan? Harusnya kan kemarin nih, Rabu ya. Harusnya Rabu kan operasi kan? Terus nggak jadi, ya kan? Terus jadi ke Singapura apa kagak? Aduh. Briefing dulu makanya ya. Briefing dulu setiap hari tuh beda-beda ya. Tindakan polling untuk mempermalukan Agus itu adalah tindakan kriminal. Itulah cara-caranya FA ya, ketika dia menangani suatu perkara.
kepintarannya itu dipakai justru untuk memberikan momok kepada orang, lalu mengambil momok itu, menjadikan momok itu sebagai kelemahan orang lain. Jadi teman-teman, gak usah khawatir, karena kenapa? Itu adalah caranya dia. Jadi sesungguhnya yang takut itu sekarang adalah dia gitu loh. Karena kondisinya sekarang polling ini berjalan terus. Dia khawatir polling ini sukses. Ketika polling ini sukses, maka potensi Agus untuk mendapatkan uang tersebut juga bisa jadi sirna. Sehingga dia memberikan ketakutan-ketakutan itu terus-menerus. Dia jadikan ini sebagai momok supaya donatur-donatur khawatir untuk ikut peserta dalam mengisi polling tersebut. Tapi ingat, dia di sana menyebut bahwa ini polling tersebut adalah suatu tindak kriminal. Kami sedang membahas hal tersebut. Kemungkinan besar kami akan mengambil tindakan tegas dan langkah-langkah hukum karena adanya tuduhan yang menyatakan bahwa polling tersebut merupakan sebuah tindak kriminal. Begitu ya? Ya. Oke. Jadi kami ingatkan untuk pantau terus FA ngomong apa kepada teman-teman. Kalau memang dia masih mengucapkan bahwa ini kriminal, kami akan lakukan langkah hukum. Jadi intinya adalah dalam urusan lapor-melapor yang dilakukan FA itu sebenarnya bukanlah langkah hukum untuk membela kepentingan klien, tetapi justru untuk membela egosentris yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Gitu kurang lebih. Viral rekaman suara diduga Agus, Wawa, dan pengacara. Dalam rekaman tersebut diduga mereka sedang membicarakan kasus hingga soal main cantik. Terkuak juga soal enggan lapor polisi. Viral di media sosial rekaman suara Agus Salim dan Wawa membicarakan tentang main cantik. Dalam obrolannya, Agus Salim dan Wawa mengaku tak menyangka akan membuat laporan polisi terkait donasi operasi mata dari Pratiwi Novianti. Rekaman suara Agus Salim dan Wawa beredar setelah Denny Sumargo bersama Novi dan donatur sepakat membuat polling terkait donasi. Dalam polling yang dibuat secara resmi di suaraku.co.id, donatur meminta menentukan pilihan atas donasi yang telah diberikan. Ada 3 pilihan dalam polling. Pertama, diberikan kepada Agus, dialihkan ke pihak lain yang membutuhkan, dan dikembalikan kepada donatur. Rencananya polling dibuka selama 7 hari. Sampai pukul 10 WIB Rabu 20 November sudah ada 10 donatur yang rela donasi diserahkan ke Agus sebesar 1.708.000. Sedangkan 317 donatur memilih donasi sebesar Rp122.444.000 diberikan ke pihak lain yang membutuhkan selain Agus. Dan terakhir 107 donatur menginginkan agar donasi yang awalnya untuk Agus dikembalikan kepada donatur sebanyak 24.686.000. Polling belum berakhir, kini Agus Salim justru diterpa fakta lain. Saat ini viral di media sosial rekaman Agus Salim, Wawa, dan seorang pria. Diduga pengacara sedang memperbincangkan tentang main cantik. Berikut isi rekaman Agus dan Wawa soal main cantik. Sayangnya sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi terkait rekaman Agus dan Wawa soal main cantik. Sebelumnya Denny Sumargo menekankan bahwa polling ini akan menjadi ujung polemik donasi Agus Salim. Ia berpikiran semestinya donasi 1,3 M tersebut menjadi berkah untuk Agus. Setelah digugat sana-sini oleh Farhad Abbas, Densu beranggapan uang donasi tersebut sudah tak lagi berkah.